faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka. Jadi asbabul nuzul dari ayat 102 surat An-Nisa ini diriwayatkan oleh hadis sahih, riwayat Tirmidzi dan riwayat Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu an menjelaskan bahwa suatu saat kaum mukmin mendirikan sholat zuhur ya bersama Rasulullah SAW di Aswan, di satu daerah ya bernama Aswan. Nah pada saat bersamaan kaum musyrik di bawah pimpinan Khalid bin Walid, waktu itu Khalid bin Walid masih musyrik ya, menyerbu secara tiba-tiba dari arah kiblat. Lalu kaum musyrik berkata mereka dalam keadaan lengah, sebentar lagi akan datang waktu asar yang lebih mereka cintai daripada nenek moyang mereka sendiri. Lalu Jibril datang antara waktu setelah sholat duhur dan sebelum sholat asar untuk menyampaikan ayat ini. Jadi ayat ini satu di antara asbab nuzulnya adalah historical background-nya adalah semasa perang ya. Ini juga satu di antara cara sholat khauf. Cara sholat apa? Khauf. Jadi wa idza kunta fihim faqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka falyakhudhu aslihatahum. Jadi kalau seandainya pada saat engkau Muhammad sedang khawatir akan serangan musuh, sementara kamu bersama dengan sahabatmu sedang akan mendirikan sholat, ya, maka cara sholatnya gini, gitu kata Allah ya. Cara sholatnya gini, kamu sholat dulu, kan itu mau asar ya, misalkan 4 rakaat, atau duhur juga 4 rakaat, dari antara duhur dan asar. Caranya, gitu, kamu dirikan sholat 2 rakaat, ya, 2 rakaat bersama segolongan dari kalian. Separuh lah misalnya, separuh, sementara yang lain perang atau sedang berjaga. Nah, 2 rakaat itu nanti ikut kamu di belakangmu, lalu nanti sambil bawa senjata itu. Makanya di sini disebut faida sajatu falyakunu mi waraikum. Jadi bahkan ketika sujud itu harus ada yang menjaga. Nah, terutama kan kalau musuh kan datang dari arah depan nih, dari arah kiblat, sehingga harus di belakang ini ada yang menjaga pada saat sujud terutama. 2 rakaat pertama Rasulullah sholat dengan separuh dari pasukan. Lalu wal ta'ti ta'ifatun, ya wal ta'ti kan tadi faidah saja tu fal yakun min waraikum, ada yang masih wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrakum wa aslihatahum. Lalu setelah 2 rakaat itu Rasulullah kan masih tahiyat pertama tuh. Maka segolongan yang ikut Rasulullah tadi melanjutkan sampai tahiyat terakhir. Ya, 2 rakaat Rasulullah sampai tahiyat, lalu sampai salam, kemudian salam, lalu ganti barisannya diganti sama yang tadi lam yusallun, yang belum sholat. Untuk kemudian Rasulullah berdiri dari tahiyat pertama, begitu, lalu kemudian golongan yang belum sholat di belakang Rasulullah ikut sholat. Nah, yang sudah sholat tadi kemudian gantian perang atau gantian berjaga. Begitu. Makanya di sini disebutkan bahwa waddalladzina kafaru la taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Gitu. Nah, tidak apa-apa pada saat sholat seperti itu pegang senjata atau membawa senjata, karena memang sholat dalam keadaan khauf. Maka di sini disebut, karena orang-orang kafir itu berharap kamu dalam keadaan lengah, kemudian nanti bisa diserang dengan sekali serangan, sekali apa istilahnya blitzkrieg, ya, serangan mendadak, serangan tiba-tiba ketika musuh tidak siap, ya, itu memang dalam strategi perang itu ada itu.
Jadi serangan spontan ketika musuh dalam keadaan tidak siap perang. Nah, kata dalam asbabun nuzul ini orang-orang kafir bilang, wes ini pas Muhammad bersama teman-temannya ini, bersama dulu konco-konconya ini sedang sholat itu. Kita serang aja, dia nggak bakal meninggalkan sholatnya itu, katanya. Wong mereka mencintai sholatnya itu melebihi cintanya kepada nenek moyang mereka, gitu. Nah ini saya garis bawahi dulu ya sebelum sebelum kita lanjut biar nanti tidak lupa ya. Jadi kalimat orang kafir, musyrik Mekah yang waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, seorang panglima perang yang tidak pernah kalah seumur hidupnya. Ketika memimpin kaum musyrikin juga tidak pernah kalah. Ketika sudah diberi daya Allah, lalu masuk Islam, lalu dia memimpin pasukan muslim dalam beberapa ekspedisi tempur, itu juga tidak pernah kalah. Lah yang waktu itu pasukan musyrik yang dipimpin Khalid bin Walid, runding itu Muhammad bersama teman-temannya itu sedang mau sholat asar itu. Ayo kita serang dalam serangan yang yamilu mailan wahidah, ya kan? Dalam serangan yang satu kali serangan. Karena mereka nggak bakal siap. Karena apa? Khusyuk mereka ketika sholat itu, mereka mencintai sholat melebihi cintanya kepada nenek moyang mereka, itu kerabat mereka. Nah ini kita coba garis bawahi. Betapa nggak pakai ngaku. Ya. Justru orang lain musuh yang mengakui bahwa betapa orang-orang beriman itu satu di antara ciri khasnya adalah begitu mencintai ibadahnya, begitu mencintai agamanya. Gitu. Sampai sholat pun katanya, itu mereka lebih mencintai sholatnya itu daripada nenek moyangnya atau keluarganya. Itu. Nah ini kebalik dari waktu itu Black Sabbath ketika kaum Yahudi diuji, umatnya Nabi Musa, diuji dengan ibadah mereka lah hari Sabtu toh. Lalu diuji dengan para nelayan ikan pada muncul, para pedagang dagangan banyak datang. Ditinggalkan itu jamaah Sabtuannya itu, kalau kita Jumatannya itu. Nah, kaum yang dipimpin oleh Rasulullah itu, dalam asbabun nuzul ayat 102 surat An-Nisa ini, musyrik itu sampai mengakui kalau orang-orang beriman itu begitu sangat mencintai ibadahnya, agamanya, melebihi apapun. Sehingga mereka merencanakan untuk menyerang kaum muslimin pada saat kaum muslimin sedang melaksanakan sholat. Ada satu cerita itu, satu di antara sahabat itu yang terpanah pada saat perang, itu panah itu kan bentuknya gini ya. Jadi panah itu kan bentuknya lancip gini, terus gini loh ya. Nah ini busurnya, apa anak panahnya. Itu kan gini itu. Kalau masuk, jelek masuk ke dalam, gini itu kan masuk ke dalam daging itu kan kalau ditarik sulit karena dia nyangkut kan, karena modelnya gini dia. Nah, saya kena panah itu dalam, ya dari punggung itu dalam, dari belakang kan kena panahnya. Lalu mau dicabut ketika dia kan tidak ada obat bius ya waktu itu. Ketika dia nggak ngapa-ngapain sakit luar biasa. Lalu dia izin. Kalau nggak salah itu Ali bin Abi Thalib. Biarkan aku sholat dulu, nanti cabutlah pada saat aku sholat. Mau bayangkan. Betapa sholat itu mampu menjadi obat bius. Kenapa ya? Karena saking khusyuknya kepada Allah. Nah, khusyuknya manusia beriman, hamba-hamba pilihan seperti Ali bin Abi Thalib ini menunjukkan bahwa memang ucapan kaum musyrikin itu benar itu. Orang musyrik mau menyerang orang beriman ketika sholat. Karena menurut pandangan orang-orang musyrikin itu, orang beriman itu kalau sholat itu sampai enggak, wis lali segalanya, ya fokusnya hanya kepada Allah. Sampai tadi itu Ali bin Abi Thalib minta dicabut panah yang menancap di punggungnya pada saat sholat.
Gitu. Nah, begitu rencana kaum musyrikin untuk menyerang kaum muslimin pada saat sholat asar itu, maka turunlah ayat ini, satu di antara rukhsah atau strategi keringanan untuk mendirikan sholat tidak seperti biasanya. Yakni bagaimana? Nah, diceritakan di awal tadi, bahwa kalau kamu sholat, wahai Muhammad, tapi pada saat itu keadaan kamu khawatir akan diserang musuh, maka kamu sholatlah bersama para sahabatmu segolongan, sebagian, misalnya separuh gitu ya. Sholat bersama kamu, 2 rakaat, harus ada yang menjaga di belakang kamu loh ya. Miwaraikum. Begitu kamu sudah sholat, lalu 2 rakaat pertama kamu tahiyat awal, maka jamaahmu di belakang melanjutkan sampai tahiyat akhir, 2 rakaat selanjutnya. Setelah mereka salam, mereka selesai, mereka gantian jaga yang lam yusallun, yang belum sholat, gantian ikut sholat bareng kamu. Kamu berdiri, melanjutkan 2 rakaat bersama sebagian yang 2 tadi itu. Nah, sebagian yang 2 ini, kemudian sholat bersama kamu sampai 2 rakaat, lalu melanjutkan sampai terakhir. Maka di situ wala junaha alaikum in kana bikum adzam mim matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum. Lalu orang-orang kafir apa dan tidak mengapa kalau kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat satu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit dan bersiap siagalah kamu. Jadi tidak apa-apa kalau kamu meletakkan senjata kalau memang itu kondisinya memang jangan. Tapi dalam peperangan memang senjata itu seperti istri ya, tidak boleh lepas sedikit pun. Itu kalau jangankan dalam peperangan ya, dalam latihan saja tentara itu senjata itu harus tidur pun dipeluk ya. Itu dibawa kemana-mana harus tidak boleh. Kalau sampai itu lepas hukumannya berat sekali itu, berat sekali. Iya, makanya di dalam ayat ini ternyata Islam mengajarkan bagaimana strategi untuk menjaga apa? Menjaga aset paling berharga dalam peperangan yaitu apa? Senjata. Alhamdulillah. Ya. Jadi di ayat yang ke-100 ini para mufasir juga jadi sebagian para mufasir ya telah selesai salat. Kalau misalnya itu kosor juga demikian. Jadi kalau nggak misalnya tadi kan salat kosor ya, nggak sampai 4 rakaat juga gitu. Kalau memang mau dikosor 2 rakaat, maka 1 rakaat ikut segolongan tadi. Kemudian ikut lanjut segolongan yang kedua. Jadi diselesaikan 1 rakaat sendiri dan Nabi SAW duduk dengan kelompok yang kedua seperti tadi itu. Nah sehingga di rakaat yang pertama, sedang rakaat kedua mereka selesaikan sendiri dan mereka mengakhiri sholat bersama-sama dengan Rasulullah. Jadi golongan yang tadi itu caranya memang berbeda dengan sholat pada umumnya karena ini adalah sholat khauf atau sholat dalam keadaan takut ya. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya jamaah. Apa dulur? Betapa pentingnya jamaah. Bahkan dalam kondisi perang pun sekalipun diatur jamaah. Lah ini sebagai apa? Kaca untuk kita dulur. Kadang kita ini hanya karena apa hal-hal yang remeh urusan dunia aja loh nggak jamaah. Kondisi aman, tentram, damai itu loh nggak jamaah. Kadang hanya karena rapat ya. Ya kalau rapat urusan bisnis gitu kita ngerti ya nggak jamaah karena urusan duniawi. Lah kadang-kadang urusan rapat bahas maulid, bahas Isra Mi'raj gitu loh. Jamaah lewat itu piye gitu. Lah ini loh perang di masa perang sedang berkecamuk perang itu loh saking pentingnya sholat berjamaah diatur sampean ayat 102 ini mengatur tentang apa sholat jamaah gitu loh menunjukkan betapa wajibnya sholat jamaah
Gitu ya. Maka ini ayo kita jadikan pelajaran. Sampean dan saya bahkan ada satu hadis yang menunjukkan gini. Barang siapa ada 3 orang atau lebih baik di hutan atau di desa, lalu dia tidak melaksanakan atau mendirikan sholat jamaah, maka dia termasuk orang munafik. Itu ada hadisnya itu. Nah, betapa pentingnya jamaah. Ayo mulai sekarang kita ini mendirikan sholat jamaah baik di desa, di kota, di hutan dan sebagainya. Nah, kalau zaman sekarang cara sholat jamaah tentara-tentara itu saya ingin tunjukkan satu video ya, satu video cara sholat berjamaahnya para tentara-tentara itu. Ya memang nggak persis seperti Rasulullah, tapi cara menjaganya itu loh. Ini ya, coba lihat videonya ini. Ini saya temukan di YouTube ini. Nah, ini cara yang pertama seperti ini. Bentar. Nah, seperti ini. Jadi berdirinya seperti ini. Nah, masih pegang senjata. Jadi takbirnya pun masih pegang senjata. Itu kenapa? Karena mungkin musuh dari arah kiblat itu. Nah, caranya gitu. Itu. Nah, sebagian kan ini masih berdiri nih kadang. Nah, jadi nah, ini dalam keadaan berjaga miwaro ikum tadi itu disebut ya, dari belakang kalian. Miwaro ikum ini tadi. Nah, ini kan sholat khauf berarti dikosor tuh cuma 2 rakaat. Satu rakaat pertama itu tadi. Nah, ini. Nah, ini kan yang kedua ini yang ikut ini ya. Ini kan berhenti dulu nih. Ya. Nah, yang belakang ini lanjutin. Yang sini berjaga, tapi masih tetap nunggu. Nah, akhirnya ini nanti kemudian ini ikut bareng lagi. Ini bukan Rasulullah, maksudnya ini contoh, ya kan? Tapi contohnya seperti itu. Satu di antara cara yang bisa dipakai. Dan ini yang kalau di SMA itu santri yang baru masuk itu kan, jadi sholat dimanapun harus ada, enggak butuh masjid dalam arti gedung besar, enggak. Kan memang di dalam hutan ya alasnya adalah daun-daun kering yang udah nggak dipakai itu. Suci itu, ya, suci. Itu. Nah, ini sholat khauf dalam penuh kewaspadaan ya. Jadi menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah. Bahkan dalam kondisi perang pun diatur apa? Sholat berjamaah. Makanya saya dan sampean itu di mana hanya karena rapat tidak jamaah, hanya karena nonton bola tidak jamaah, hanya karena nonton konser nggak jamaah. Nah ini yang kadang kadang salah salah sasaran tuh. Kenapa? Karena kita apa ya eh, ketika bicara tentang pelaksanaan ibadah, pelaksanaan ajaran Allah, ya, yang kayak gini tuh kan, ya saya ini ada satu lagi yang model Indonesia ini, tadi itu kayaknya model Malaysia, nah ada yang model Indonesia cara sholat pada saat eh, ya mirip sama sih, tapi yang ini tadi, nah, nah ini hampir sama ya.
Jadi itu eh, bagaimana cara kita memaknai surat An-Nisa ayat 102, tidak saja bagaimana cara sholat khauf, tetapi adalah hikmatut tasyri' wal falsafah yang ada di dalamnya. Betapa pentingnya sholat berjamaah. Sampean dan saya kan bukan tentara, kecuali Pak Muhsin, Pak Fahrul itu. Ada lagi tak tentara nih di sini. Ya, tapi kita ini semua tentaranya Allah. Tentaranya Allah dalam rangka apa? Jihad jatun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Jadi kita semua tentaranya Allah. Makanya kemarin kan ada pertanyaan. Lalu jihadnya kami ini seperti apa? Ya itu yang mana kita jihadnya adalah ibadah. Kita jihadnya adalah dakwah. Kita jihadnya adalah sedekah. Kita jihadnya adalah tarbiyah. Kita jihadnya adalah muamalah. Dan dalam konteks itu tetap harus memperhatikan sholat berjamaah. Jangan hanya karena itu tadi, rapat nggak jamaah. Apalagi, bahkan ada yang hanya karena, nah ini, ada banyak hal yang kemudian seolah-olah ibadah, tapi malah meninggalkan ibadah yang lain. Ibadah sholat berjamaah fardu itu wajib. Tapi kadang ada ibadah sunnah yang kemudian mengalahkan ibadah wajib. Nah ya itu bahaya, enggak boleh ya. Ibadah wajib harus didahulukan daripada ibadah sunnah. Apalagi enggak sunnah, apalagi ibadah yang dibuat-buat, acara-acara yang dibuat-buat, enggak boleh. Ya, itu. Saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Di sini disebutkan orang-orang kafir itu innallaha a'adda 'alaikum lil kafirin 'adzaban muhina. Orang-orang kafir itu telah disediakan oleh Allah sebuah siksa yang sangat menyenangkan. Nauzubillah min dzalik. Mau ada yang menanyakan tentang surat An-Nisa ayat 102? Silakan. Mohon maaf, Gus. Ya, silakan. Tadi kan mengenai ibadah wajib itu harus didulukan dari sunnah. Ini misalnya mau nyolatkan mayat itu barengan sama sholat wajib. Intinya mayatnya itu sudah habis dimandiin, sudah siap lah untuk disolati, tiba-tiba adzan, waktunya adzan sholat asar. Itu yang didulukan sholat asarnya dulu apa sholat mayatnya dulu? Oke, Tetap terima kasih. dahulukan sholat asarnya ya. Sholat asarnya didahulukan sholat asarnya dulu. Jadi wajibnya dulu. Kenapa? Karena azannya tadi itu adalah azan untuk panggilan sholat asar. Sementara untuk sholat mayatnya tidak ada panggilan azannya. Nah, nanti setelah sholat asar, baru kemudian kita sholatkan itu. Ada sih pendapat yang mengatakan tidak boleh menyolatkan mayat setelah asar gitu ya. Tapi itu dalam konteks waktu. Waktu yang kemudian khawatirnya masuk kepada waktu-waktu dilarang sholat. Ketika setelah sholat asar sudah hampir maghrib. Tapi kalau sudah azan berarti kan sholat asar masih ada itu. Kemudian sholat asar, waktu sholat asar pun masih ada. Artinya belum sampai masuk ke larangan apa sholat. Nah, jadi setelah sholat asar, kemudian langsung salam. Setelah itu baru kemudian kan itu masih masuk bolehan sholat toh, belum masuk kepada waktu yang dilarang sholat. Langsung aja di sholat jenazahkan. Intinya begitu panggilan adzan maka yang wajib yang didahulukan. Insya Allah begitu. Oke. Makasih Gus. Oke, ada lagi? Tanya Gus, Ya. kaitan dengan sholat dalam perjalanan yang belum memenuhi rukso. Ada saudara nih yang mempertahankan bahwa meskipun di depan itu ada imam gitu ya, jadi dia nggak mau untuk bermakmum dengan itu dan mengajak istrinya bermakmum dengan dia gitu. Sedangkan saya karena masih dalam perjalanan yang pendek, relatif pendek gitu ya, saya ikut imam yang duluan, yang memang di masjid itu gitu. Gimana ini Gus? Ya, jadi seperti yang kita bahas kemarin, ada pertanyaan tentang batas rukhsah.
atau batas boleh mengambil keringanan. Kemarin perjalanan adalah 2 marhalah ya, atau sekitar 82 kilometer. Nah, cuma 82 kilometer itu ukurannya zaman dulu ya, di mana 82 kilometer itu tempuhan waktunya juga, tempuhan perjalanannya juga panjang. Waktunya juga bisa berseharian. Kenapa? Karena dulu pakai kuda atau bahkan jalan kaki. Lah, kalau sekarang 82 kilometer sudah dianggap masuk meskipun mungkin hanya sekitar 2 jam ya. Kenapa? Karena kalau itu 2 jam itu sebagai batas standar. Ya kalau antara subuh sama zuhur, maka itu panjang perjalanan, tapi kan subuh juga mau habis gitu. Atau antara zuhur dan asar, itu lebih dari 2 jam, tapi tetap saja dibolehkan kalau sudah lebih dari 82 kilometer atau setara dengan 82 kilometer. Tapi kalau dekat, memang tidak disarankan untuk mengambil rukhsah ya. Meskipun ada sebagian pendapat yang menyatakan di situ pokok safar, tidak ada batasan panjang atau pendek. Safar ya safar. Perjalanan cuma 1 jam, kalau itu memang ini ya boleh mengambil rukhsah. Mungkin tadi yang suami istri itu juga mengambil pendapat itu. Ya monggo saja, enggak apa, enggak ada masalah ya. Karena memang dalam ayat tersebut atau hadis tentang rukhsah itu tidak dijelaskan berapa lama. Artinya kalau sudah masuk ke dalam waktu safar, ya, 82, 2 marhalah. Tuh ya. Begitu Bu, Mama. Jadi kalau misalnya mereka mengambil pendapat itu ya monggo saja, karena memang safar di situ yang menetapkan 82 kilometer juga para ulama kan, gitu loh. Jadi yang menetapkan itu juga para ulama, artinya tafsir ya. Rasul sendiri yang menyebutnya pokoknya safar, apalagi Quran kan tadi menyebutnya safar atau marid. Tapi memang harus dibantu dengan penafsiran para ulama ya. Kenapa? Karena kalau misalnya penyakit mardo ya. Kalau sakit itu nggak dimaknai sakit yang seperti apa yang boleh ngambil rukhsah. Nanti sakit panu pun lalu rukhsah. Itu kan repot. Ya kan? Sakit baru apa? Sakit selain sakit panu apa? Ada komedo kutil gitu aja rukhsah. Ya kan repot. Jadi itulah maka pentingnya masih tetap ya, mazhab yang menyatakan 82 kilometer tadi adalah mazhab Syafi'i. 2 marhalah. Dan itu yang biasa dipakai di Indonesia. Meskipun ada juga mazhab yang akan berbeda. Ya safar. Maka kemungkinan yang temannya Bu Rahma tadi adalah mengambil yang ini. Tapi ya kita biarkan aja, toleran aja. Nggih, nggih. Lagi? Yang saya ingin ini kan cuman gini Gus, dalam jarak yang cuman 50 kilometer. Kemudian di di satu masjid itu ada 2 imam gitu loh. Karena dia memang nggak mau istrinya itu bermakmum sama penduduk mukimin gitu. Harus ke Nah dia ya, gitu. makanya itu dia mungkin ngambil pendapat yang berbeda, tidak 50, tidak 80 kilometer Bu Rahma. Dan itu Nggih. monggo saja, boleh saja ada mazhab yang menyatakan begitu. Yang sampean tadi kan ikut yang mazhab Syafi'i bahwa harus 82 kilometer. Ya enggak apa-apa, baru 52 kilometer menurut sampean. Menurut dia 52 kilometer juga sudah safar. Enggak apa-apa, saya sholat sendiri. Artinya sholat sendiri karena memang mungkin kosor. Kan gitu. Nah, Nggih. jadi ketika ada begitu ya sampean kemudian ikut yang mukim, ya bagus saja, enggak apa-apa karena ikut Syafi'i. Maka ya jangan sampai terganggu sholat kita hanya karena lihat dia sholat sendiri, ya biarin aja. Nggih, nggih, nggih. Siap, siap, Nggih. siap. Daripada nanti kekhusyuan kita hilang hanya karena itu kok gitu. Nah, makanya ngaji seperti ini itu untuk meluaskan pandangan kita. Supaya Nggih, kita siap. tidak terganggu dengan orang yang berbeda. Karena memang toleransi itu kan dari bahasa Prancis namanya tolerate. Tolerate itu membiarkan. Jadi kata dasar toleransi itu membiarkan. Gitu ya. Membiarkan itu artinya apa? Lah kalau ada orang kayak gitu mungkin dia punya pendapat berbeda ya sudah biarkan. Bukan membenarkan loh ya, tapi membiarkan. Nggih, siap, siap, Gus.
Bismillah. Ada lagi? Ya, Gus, izin. Ya. Tentang sholat khauf itu tadi, Gus. Kalau sholat, apa namanya itu, qashar, jamak kan mungkin semua kita pernah menjalan. Kalau sholat khauf kan mungkin belum pernah. Yang gantian itu cuma makmumnya, gitu, Gus. Kalau imam tetap itu tadi. Ya, baik yang di qashar maupun yang nggak di qashar, ya itu tadi persis seperti yang video yang saya sebutkan tadi itu. Gitu. Oh, iya. Oke ya, nanti bisa dicoba lah kapan-kapan bagaimana cara sesuai dengan hadis dan sesuai dengan Quran tadi. Intinya imamnya ya tetap tadi itu hanya menunggu tadi kan, baik menunggu ketika berdiri maupun kalau tahiyat ya menunggu tahiyat seperti itu. Jadi menunggu sampai giliran sampai tadi itu kan tidak umum, jamaah yang seperti itu kan beda karena pada dasarnya jamaah itu kan idza raka'a farka, idza sajada fasjud. Ketika imam itu untuk diikuti, maka ketika imam sujud ya kamu sujud, ketika imam rukuk ya kamu rukuk. Tapi itu kan enggak, ketika imam sujud dia masih berdiri misalnya. Nah itu yang berbeda, makanya wala junaha, tidak ada dosa. Kenapa? Karena sholatnya berbeda. Iya. Ada lagi? Kemudian yang di belakang itu ada maksudnya bukan imam tetapi komando tersendiri dari salah satu di antara yang di belakang itu, Gus. Nah, komandonya tetap dari imam, Allah Akbar dan sebagainya tetap dari imam. Yang di belakang gitu. itu tadi memang ikut jamaah, cuma dia gantian jaga itu tadi, gantian berdiri. Karena apa? Asumsinya sholat khauf itu kan musuh datang dari arah kiblat ya. Tuh. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Besok libur ya. Besok libur, tapi insya Allah kita lanjut lagi hari Sabtu. Libur tapi ada anjurannya apa? Baca surat Al-Kahfi pada subuh ya. Itu disunahkan supaya kita selalu hari-harinya tidak ada hari yang tanpa membaca Al-Quran. Selalu kita hiasi hari kita dengan bacaan Quran. Alhamdulillah, Allah mengingatkan kita. Alhamdulillah, Allah memberikan kita kesempatan untuk ngaji. Alhamdulillah, Allah memberi kita teman dulur untuk bareng-bareng ngaji. Alhamdulillah juga kita diberikan semangat untuk ngaji, diberikan rezeki sehingga bisa beli baju, beli Quran, beli kacamata, bisa beli lampu listrik, bisa beli HP untuk sholat, ngaji, bisa beli pulsa untuk ngaji. Itu kita syukuri semua itu, ya. Ada orang yang tidak bisa beli pulsa loh untuk ngaji. Jadi sampean yang ada 168, 67 kamera ini, berarti semuanya punya laptop, minimal punya HP, punya pulsa, itu disyukuri dulu. Supaya ngajinya itu nanti barokah. Disyukuri dulu. Sampean sudah ikut ngaji sini, kadang itu masih ngersulo gini. Aduh, hutangku. Syukur dulu, syukur dulu. Atau aduh anakku syukur dulu. Itu loh dikasih HP atau laptop bisa ngaji ini syukur dulu. Aduh, ini bisnisku Sampean bisa duduk dikasih waktu Allah ngaji ini syukur dulu, syukur dulu. Nanti ngesulo belakangan lagi. Sekarang syukur dulu. Aduh, gimana ini? Syukur dulu masih ada Gus Glory dikasih Allah Gus Glory zaman yang mau dampingi sampean. Pernah syukur? Alhamdulillah ya Allah. Ya, itu disyukuri dulu. Ya kan? Itu nanti insya Allah dengan syukur itu lalu ditambahi nikmatnya. Gitu loh. Jadi kita syukuri apa yang ada dulu. Okay? Syukur yang banyak. Bersyukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberi kita rahmat taubat, rahmat syukur, rahmat iman, rahmat taqwa. Amin. Allahumma salli wa sallim barik Allahumma filil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. اللهم اتنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت استغفرك واتوب اليك اللهم ادع عنا البلاء والوباء غدا حسنا من الجن والشيطان ونسألك ربنا نجينا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا اجعلنا مسلمين لك ومغفرة اللهم تعالى باب رحمتك اللهم انزل علينا رحمة وتتقبل الأمطار اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل ملك وأشهد أن لا إله إلا أنت
أعوذ بالله من شر البلاء وبدرك الشقاء سقط شمس أنا أذكر العزة والسنة السلام عليكم رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna mimma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafana waj'alhu lana hujjat ya rabbal alamin.